Gua paling skeptis kalau ada project yang cuma berusaha converting Web 2 idea to Web 3. Itu mostly nggak jalan. Apa sih bedanya L1, L2, L3, L4 gitu? APPS, ya. DApps itu ya sesuai namanya, Decentralized Applications, yaitu aplikasi-aplikasi yang dibikin di atas blockchain. Kadang kita sebut dengan ekosistem Web3 di situ. Jadi itu intinya adalah para developer ini mereka leverage blockchain punya kelebihan. Kelebihannya apa? Decentralized, transparan, auditable, segala macam. Nah, daripada mereka bikin di Web2 yang nggak ada transparansi, segala macam, mereka bikin di Web3. Kenapa mereka bikin di Web3 juga? Karena mereka bisa leverage Web3 punya ekosistem, token, segala macam. Banyak orang lebih suka di DeFi. Karena apa? Transparan. Lu di CeFi, lu nggak tahu. Lu nabung di sana duitnya buat apa. Kita nggak punya visibility sama sekali. Tapi kalau di DeFi, orang bisa lihat di blockchain-nya. Ada total orang yang nabung segini, yang lending segini, bunganya segini, semua transparan. Itu kenapa orang-orang bikin lebih di blockchain, di dApps tadi. Kerennya lagi ya, dApps ya. Satu dApps dengan yang lain tuh bisa talking to each other. Gua paling skeptis kalau ada project yang cuma berusaha converting Web 2 idea to Web 3. Itu mostly nggak jalan. Biasanya yang jalan di Web 3 adalah natively Web 3 minded. Sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak pernah ada. DePIN is something new. DeFi, Crypto High Frequency Trading, hanya ada di Web 3. NFT, only Web 3 naratif. Web 3 kalau mau lebih efektif, lebih efisien itu susah. Karena itu bukan yang berusaha dijawab di Web 3. Yang dijawab di Web 3 itu keamanannya, transparansinya gitu. Mungkin ke depannya carbon trading, kita butuh transparansi, kita butuh cross border. Nah itu mungkin bisa tuh jalan di blockchain. Karena susah, setiap negara punya standar masing-masing. Itu lebih menarik kita bahas di blockchain. Pada dasarnya smart contract itu kode-kode untuk melogikakan bisnis ke dalam blockchain. Apapun itu. Logika sederhananya misalnya, lu kalau masukin 1 ETH, lu dapat token berapa konsep dari ICO. Atau kalau misalnya di DeFi, lu kalau masukin 1 ETH, di dalam protokol ngitung 70%, artinya lu boleh lending 70%-nya itu, as USDT gitu misalkan. Logika-logika tersebut, kalau di TradFi, di konvensional bisnis, tulisnya di mana? Kontrak. Di kontrak. Kalau ini tulisnya di digital, di dalam blockchain. Nah itu kenapa namanya smart contract. Sebenarnya cuma mendigitalisasi kontrak tradisional ke dalam kode. Lu kalau di TradFi masih bisa dispute masuk pengadilan. Ini nggak bisa. Masih bisa ngeles-ngeles itu ya? Nggak bisa. Menentukan mereka mau network di mana, itu memang ada consideration itu. Kalau mereka butuh yang solid sekali, katakan ini adalah project yang very, very expensive gitu, atau proyek pemerintah atau mempengaruhi orang banyak, mereka akan lebih pilih network yang paling solid, which is Ethereum. Tapi kendalanya apa? Scalability-nya jelek, mahal, karena bayarnya pakai ETH. Tapi untuk proyek yang lain, misalnya gaming, mereka akan pilih network yang lain. Bisa jadi L2. L2 lebih mahal, masih terlalu mahal. Mereka pilih L3, which is lebih murah lagi. Gitu. Setiap project, mereka punya consideration masing-masing. Apa sih bedanya L1, L2, L3, L4 gitu? Gampangnya aja ya, L1 itu adalah protokol level. Jadi L1 itu bisa dibilang adalah blockchain yang menjadi dasar dari semua blockchain yang udah lama gitu biasa. Contohnya ya, Bitcoin, Ethereum gitu. OG-nya blockchain itulah. Tapi tadi menjawab trilema tadi bahwa ternyata di L1 ini tidak bisa menjawab tantangan trilema, yaitu terutama di scalability-nya. Nah, timbullah L2. Kita mau banyak project yang kita benernya butuh TPS, transaction per second-nya butuh cepet nih. Gaming kan lu nggak boleh lemot dong. Lu gaming online, hitungannya ping-nya udah 2 digit milliseconds. Jadi blockchain-nya kalau mau digunakan untuk gaming mesti cepet banget gitu. Nah, kemudian timbul inisiatif bikin L2. Kita tetap mau blockchain-nya, kita tetap mau decentralized, kita tetap mau secure, tapi kita mau scalable, mau cepat gitu. Ya, mereka bikin satu lagi layer di atas L1, which is L2 gitu. Tapi ternyata L2 itu ternyata kurang cepat juga gitu. Nah, bikin lagi satu L3
di atas L2 gitu. Nah, ini buat kasus-kasus di mana aplikasi-aplikasi yang butuh scaling yang luar biasa cepat, gaming atau misalkan high frequency trading. Mereka akan masuknya lebih ke L3 nanti.